Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Salam. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini. Kepada Ibu Penatua Mariana selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Bapak, Ibu Penatua dan Diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Kepada Ibu Penatua Epi Trinita dan Adeline Febriana yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penatua Timotius selaku petugas multimedia, dan segenap sidang Jumat yang mengikuti ibadah Minggu hari ini secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita Jumat hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gedung Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 5 September 2021, yaitu dalam rangka perayaan Hari Pendidikan Teologi, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH, petugas mimbar, penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, liturgus penatua Epi Trinita, song leader Nerna Tutiasi dan Mariana, pemain keyboard Yuni Diana Angelika. Berita kebaktian lingkungan, rumah tangga, mendiri, kebaktian syukuran dan pernikahan. Pertama akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia, yaitu Effendi Eswan, putra dari Bapak Edwin Swan dan Ibu Rusmini, dengan Yusida Eparini, putri dari Bapak Didi Erau almarhum dan Ibu Yohani, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah keluarga Edwin Swan, alamat Jalan Keretak Teheta, RT 4, Kelurahan Barimba, lingkungan pelayanan 2. Dalam hal ini juga kami sampaikan bahwa ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang dilaksanakan pada saat masih diperlukan masa PPKM, baik di gereja maupun di rumah, hanya dihadiri oleh 25 orang anggota keluarga di luar pendeta dan penatua diakon yang melayani. Demikianlah berita Jumat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum pendeta, penatua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama puji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jumat nomor 13, Kita Masuk Rumahnya. Bait yang pertama dan bait yang kedua, dan pada bait yang kedua kami undang sidang Jumat sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri.
masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang juga mengikuti ibadah ini dari rumahnya masing-masing, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 246. Kita lakukan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. 242, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil.
hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu ya Tuhan, yang tiada terbatas itu, telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti pada hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh yang bertugas. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini seperti yang terdapat di dalam Nas Almanak GKE, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur pasal yang ke-45 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, yang demikian bunyinya dengan judul Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Ayat yang ke-6, anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya, dan tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu yang telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kembali kita menyanyi dari NKB nomor 204. NKB 204, kita lakukan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Di dunia yang penuh cemar. Sesamamu hidup
saudara-saudara, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang mengikuti ibadah dari rumahnya masing-masing bersama keluarga. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada saat ini, yaitu dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Allah, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami pada saat ini dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar dan juga mengimaninya. Pakailah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hampir setiap suku yang ada di Indonesia ini tentu memiliki adat istiadatnya. Dan kita hidup sebagai orang yang beradat, memiliki adat istiadat. Ada adat yang terkait dengan kehidupan hubungan masyarakat. Ada juga yang terkait dalam hubungannya dengan keluarga dan lain sebagainya. Saudaraku, bagaimanakah pendapat Alkitab mengenai adat istiadat? Dalam nas kita pada hari ini dibicarakan bahwa ada serombongan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka datang menemui Yesus. Siapakah orang Farisi dan ahli Taurat ini? Mereka tentu di kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu adalah bukan sembarangan orang. Sebagai orang yang terpandang, karena mereka dikatakan sebagai pemuka-pemuka agama yang sangat-sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka ini juga adalah orang yang sangat memegang teguh, memegang ketat adat istiadat Yahudi mereka.
telusuri adanya adat istiadat Yahudi sehingga pada zaman Yesus pada saat itu sebenarnya sudah hampir tidak ada lagi di dalam kitab Taurat. Tetapi ini merupakan suatu tradisi turun-temurun dari manusia. Hukum Taurat, hukum Musa yang diberikan oleh Allah di Gunung Sinai, mereka tafsirkan. Dan mereka menafsirkan dari tafsiran demi tafsiran, penjelasan dari penjelasan, sehingga mereka mengatur sedemikian rupa. Artinya ini adalah suatu tradisi turun-temurun yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, sehingga kebanyakan tradisi ini malah kelihatan mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak penting, tetapi bagi mereka itu menjadi ukuran kebenaran seseorang. Bagi mereka itu menjadi penting ketika seseorang tidak melakukan atau mengabaikan itu, maka itu menjadi suatu ukuran kebenaran seseorang bahwa seseorang itu tidak melakukan hukum Taurat atau adat istiadat. Katakanlah di dalam bacaan kita pada hari ini, seperti perihal membasuh tangan sebelum makan, harus membersihkan diri ketika bepergian dari pasar, mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Nah, sebenarnya inti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika mereka menemui Yesus adalah hanya untuk menunjukkan bahwa mereka ini beragama, bahwa mereka ini suci, mereka ini pemuka agama yang bersih karena sangat memegang kuat akan adat istiadat ini. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita pikir adat-adat tersebut masuk akal juga kalau secara manusia. Bukankah memang sebaiknya makan dengan membasuh tangan terlebih dahulu itu adalah baik supaya higienis, bebas dari kuman, bepergian dari pasar kita harus membersihkan diri. Apalagi di zaman-zaman kita sekarang memang itu dianjurkan kepada kita. Kita harus sering mencuci tangan kita demi kebersihan supaya bebas dari kuman dan lain sebagainya. Dan juga memang bukankah sesuatu yang logis, cawan, kendi dan lain sebagainya memang harus dicuci agar bersih. Artinya dari ukuran kehigienisan kita secara manusia. Tetapi dalam bacaan kita hari ini bukan mengenai hal yang demikian yang mau ditekankan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan mempersoalkan esensi adat itu. Tetapi dalam konteks nas ini mereka ingin menjebak Yesus. Kenapa Yesus dan juga murid-muridnya pada saat itu tidak mengikuti adat istiadat orang Yahudi? Karena sekali lagi adat istiadat, tradisi dijadikan mereka sebagai ukuran untuk menilai kebenaran seseorang. Sehingga ketika mereka memegang teguh adat ini, itu mau menunjukkan kepada orang banyak betapa sucinya mereka, betapa salehnya mereka. Hal-hal yang lahiriah yang mereka lakukan itu menjadi penting untuk menunjukkan kepada dunia betapa suci, betapa salehnya mereka. Nah, inilah yang kemudian dijawab oleh Yesus dengan mengutip perkataan Nabi Yesaya pada ayat yang ke-6. Apa ya jawaban Yesus? Yesus mengatakan, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Dengan keras Yesus berkata bahwa orang Farisi, ahli Taurat ini adalah orang munafik. Apa itu orang munafik? Bahwa seperti kita sering mendengar, lain di bibir, lain di hati. Itu munafik. Apa yang diucapkan tidak selaras dengan apa yang dikatakan. Apa yang di hati, apa yang dipikirkan tidak selaras dengan apa yang dilakukan. Itu adalah orang-orang yang munafik. Yesus dengan tegas mengkritik mereka ini sebagai orang munafik. Karena mereka benar sangat memegang teguh hukum adat istiadat Yahudi. Sebagai tanda bahwa mereka ini dikatakan sebagai orang saleh, orang benar. Tetapi hati mereka jauh daripada apa yang telah mereka pelajari selama ini.
Hati mereka masih penuh dengan kejahatan. Hati mereka masih penuh dengan kebencian. Hati mereka masih penuh dengan iri dan dengki. Bahkan hati mereka dengan mudahnya mengukur setiap orang menurut kebenaran yang dibuat oleh mereka sendiri. Itulah orang munafik. Dan mereka lebih mementingkan adat ketimbang dengan mendengarkan ajaran Yesus pada saat itu. Yang mana ajaran Yesus itu merupakan ajaran dari Tuhan Allah itu sendiri. Dan apa yang diperkatakan oleh Yesus adalah suatu kebenaran. Tetapi mereka berpendapat bahwa ajaran mereka adalah yang paling benar. Dan tetapi terhadap adat istiadat yang tidak jelas sumbernya karena bersifat turun-menurun dan merupakan ajaran dari manusia, di situ mereka mau melaksanakannya sebagai ukuran dari kebenaran. Nah, saudara-saudara, itulah yang Yesus benci dari sikap orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat dalam bagian nas kita pada hari ini. Kenapa Yesus dengan keras mengkritik mereka? Hai kamu orang-orang yang munafik, dikatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Mereka bersikap munafik karena mereka mau bersusah payah melaksanakan adat, tetapi mereka tidak mau yang terutama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang mau dikatakan kepada kita melewati nas kita pada hari ini, terutama dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, dalam status kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang telah percaya kepadanya, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang telah mendengar firman Tuhan. Maka di sini nas kita pada hari ini mau mengajak kita semua untuk berhikmat di dalam segala sesuatu. Terhadap adat memang kita harus melihat konteks dari adat itu sendiri. Apakah ketika dipertemukan dalam konteks iman kekristenan kita, apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Tentu adat istiadat yang sesuai dengan firman Tuhan memang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Terutama kita masyarakat Dayak ini, kita menjaga kearifan lokal sebagai tanda kebersamaan penghargaan kita atas adat istiadat memang harus kita lestarikan. Misalnya juga yang menyangkut nilai-nilai norma kehidupan masyarakat, supaya masyarakat itu semakin baik, harus kita jaga. Nilai-nilai budaya, bahkan juga musik-musik tradisional, tari-tarian, itu juga harus kita lestarikan. Nilai-nilai bagaimana caranya menghormati orang tua, menjaga kesopanan dan kesusilaan dan seterusnya. Terlebih-lebih jikalau berbicara tentang mencuci tangan sebelum makan, itu bagus sekali. Lebih-lebih di zaman kita pandemi COVID-19. Ini memang harus kita laksanakan. Tetapi yang lebih penting lagi di dalam bagian nas ini, jangan kita lupa juga hubungan kita dengan Tuhan. Segala hal-hal yang lahiriah itu penting. Cara kita beribadah kepada Tuhan itu penting. Tetapi ada hal yang jangan sampai kita lupa, yaitu hubungan relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Apakah hubungan relasi kita secara pribadi dengan Tuhan itu membawa perubahan dalam diri kita? Tidak saja hati, tetapi juga dinampakkan melewati perbuatan kita, sehingga kita tidak dikatakan sebagai orang-orang yang munafik. Percuma misalnya kita beribadah, percuma misalnya kita rajin baca Alkitab, kita sering mendengar firman Tuhan, tetapi tingkah laku kita terhadap sesama kita sama saja seperti ketika kita belum mendengarkan firman Tuhan. Kita masih hidup dalam kebencian, dalam iri hati, dan lain sebagainya, tidak mengampuni. Saudara-saudara, demikian juga ada hal-hal yang patut kita ikuti dan ada hal-hal yang patut tidak kita ikuti yang tentu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti halnya ritual-ritual untuk memanggil roh, untuk memanggil arwah, untuk mendapat petunjuk supaya berhasil, atau menyimpan benda-benda pusaka sebagai pelindung katanya.
ritual-ritual adat, memberi makan untuk roh-roh, menjaga hari-hari tertentu, tentu itu semua sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ini tidak lain bergantung kepada Tuhan saja, tidak bergantung kepada kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan yang melindungi kita. Mari kita juga rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita mampu menimbang dan membedakan mana yang sesuai atau bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita minta hikmat itu datang daripada Tuhan, sehingga dalam hidup kita ini kita menjalani, kita boleh melakukan segala hal seturut dengan kehendak Tuhan karena pertolongan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih bahwa melewati firman Tuhan kami telah mendengar berita Injil di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai tempat satu-satunya kami berlindung. Sebagai tempat satu-satunya kami mengandalkan dan menaruh segala pengharapan kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu biarlah hikmat Tuhan ada pada kami, sehingga kami mampu melihat mana yang berguna dan tidak berguna untuk kami. Kami mampu juga menimbang dan menilai mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami yang beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat-Mu juga yang beribadah, baik di gereja ini maupun juga jemaat yang beribadah dari rumahnya masing-masing bersama keluarganya. Kami percaya bahwa apapun cara kami beribadah pada saat ini, Tuhan berkenan memberkati, bahkan Tuhan senantiasa berkenan hadir di setiap lini kehidupan kami, baik keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Pimpin dan lindungilah kami ya Bapa, dari segala celaka, merebahaya, malapetaka, kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami, yang hendak merampas ketenangan dan kebahagiaan hidup kami. Tapi biarlah hidup kami ini dipelihara oleh Tuhan. Tuhan berkenan juga hadir di setiap keluarga dan rumah tangga kami, memberkati segala rencana dan impian harapan kami, memberkati setiap perjuangan hidup kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, dalam rangka kami boleh mencukupi kebutuhan hidup kami, untuk kami boleh bertahan hidup di dunia ini. Bapa, kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan boleh mencukupkan kami dengan segala berkat, rezeki menurut cara Tuhan. Ada banyak cara-cara Tuhan yang mampu menolong kami, sehingga kami tidak berkekurangan, tetapi kami berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak hanya kami sendiri yang menikmati, tetapi berdampak untuk seluruh anggota keluarga kami, untuk suami, untuk istri, untuk anak, cucu, menantu, dan orang tua, bahkan sanak saudara. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan juga perjuangan-perjuangan hidup anak-anak kami, mereka yang meraih impian cita-citanya. Biarlah mereka tetap bertekun, tidak berputus asa, bahkan mereka tetap bersemangat, berjuang untuk meraih impian dan cita-cita. Dan pada saatnya menurut cara Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk mereka, masa depan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Bapa di sorga, kami serahkan persekutuan jemaat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu
dimanapun berada, secara khusus jemaat GKE Barimba ini. Tuhan hadir dalam keberadaan jemaatmu, menolong, menopang mereka dalam setiap keadaan, memberikan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah harus banyak pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi silih berganti. Lengkapilah sukacita saudara-saudara kami yang pada bulan ini boleh bersukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Kami berdoa untuk anak kami Justin Patrick yang berulang tahun ke-16. Kami berdoa juga untuk saudara kami Anjung Hatumang yang berulang tahun ke-40. Kami berdoa juga untuk saudara kami Eko Purwanto yang berulang tahun ke-36. Bahkan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-14, Eko Purwanto dan Windawati. Tuhan, lengkapilah sukacita mereka dengan damai, berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup mereka. Lebih-lebih napas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Dengan kesehatan, kekuatan, mereka mampu melaksanakan hari-hari hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Cita-cita dan harapan mereka, Tuhan yang memberkatinya. Juga kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, saudara-saudara kami yang berduka cita, yang berkekurangan, yang terpenjara, saudara-saudara kami yang harus menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Berikan ketabahan, kesabaran buat saudara-saudara kami, agar mereka tetap kuat, sabar dalam menghadapi segala pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan menjamah, Tuhan melawat, memberikan penghiburan, kekuatan. Dan pada saatnya mereka akan tetap senantiasa bersukacita di dalam Tuhan atas lawatan dan jamahan Tuhan yang luar biasa. Demikian juga pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke daerah yang terpencil. Bahkan juga pemimpin-pemimpin kami, berikanlah kepada mereka hikmat agar mampu memutuskan setiap perkara dalam kebijakan yang harus mereka ambil dalam hikmat yang datang daripada Tuhan. Lebih-lebih juga kami serahkan dokter, tim paramedis, tim satgas, baik itu tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, yang turut ambil bagian dalam masa-masa PPKM saat ini, pandemi COVID-19 ini. Tuhan menyertai mereka dan menolong mereka. Terima kasih ya Bapak, ada banyak hal yang ingin kami pinta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan jauh mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan untuk kita memberi persembahan untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan pada saat ini, agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita,
diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 393, kita lakukan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 393 bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu sidang jemaat, kami undang bangkit berdiri. Baiklah, saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan-Mu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.